A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala summaman qala ummuka qala summaman qala ummuka qala summaman qala abuka. Al hadis au kama qala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi hari ini tentang emansipasi wanita, ya. Kita mulai huruf E, emansipasi wanita, tuntutan kaum wanita untuk disetarakan dengan kaum laki-laki, ya. Bahasa istilahnya kesetaraan gender. Bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita? Islam datang itu dengan latar belakang sejarah, terutama bagi kaum perempuan yang kurang menguntungkan, ya. Perempuan pada masa jahiliyah diperlakukan secara tidak adil. Bahkan kalau suami istri punya anak perempuan, itu boleh dibunuh, ya, boleh dibunuh, karena anak perempuan itu dianggap hanya akan menjadi beban, ya, menjadi beban dalam keluarga. Orang yang hidup pada zaman tradisi jahiliyah senang kalau punya anak laki-laki. Tapi kalau punya anak perempuan, mereka tidak senang. Jadi orang-orang dalam tradisi jahiliyah akhirnya mengambil dua alternatif. Begitu anaknya lahir, boleh dibunuh atau dibiarkan, tetapi diperlakukan secara tidak adil, ya. Begitu terus perkembangannya sampai pada kalangan ibu-ibu itu juga diperlakukan secara tidak adil. Kalau ada suami meninggal dunia, maka istrinya itu bahkan boleh dijadikan harta waris, ya, boleh diwarisi. Nah, sampai seperti itu. Nah, ketika Islam datang memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Perempuan diangkat derajatnya oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat dalam 3 pandangan, ya. Perempuan sebagai individu, pribadi-pribadi, perempuan sebagai istri, dan perempuan sebagai ibu, ya, perempuan sebagai ibu. Ayat yang tadi kita baca itu dalam surat An-Nahl, ayat yang ke-97. An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
maka akan diberi kehidupan yang thayyibah, yang bagus. Walanaziyannahum, dan akan diberikan balasan mereka itu ajrohum, dengan pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang sebaik-baiknya dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini pondasi yang sangat luar biasa, hadirin sekalian. Secara individu, laki-laki dan perempuan disetarakan dalam pandangan Allah, dalam pandangan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan sama kalau mereka mau beramal soleh dan dia beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah dan akan diberikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Maka laki-laki dan perempuan boleh berkompetisi untuk melakukan amal soleh, wujudnya apapun, yang penting dia adalah bagian amal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan haknya, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Jenengan bisa bayangkan yang asalnya dikekang, kemudian oleh Islam kerannya dibuka, ya, diberi peluang yang sangat luar biasa, maka tentu akan kita dapatkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Laki dan perempuan berlomba-lomba untuk melakukan amal kebajikan, amal soleh, ya. Tetapi ingat, seperti yang kapan hari kita sampaikan, dalam pandangan orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dunia ini adalah sijnun, dunia ini adalah penjara. Maka diberi kebebasan, tetapi kebebasannya ada ikatannya. Kebebasan yang terikat laksana kita hidup di atas penjara, tidak sebebas-bebasnya, ya. Sebab nanti kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya, bahaya, ya. Bahaya. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, di perkembangan masyarakat, ketika laki dan perempuan itu sudah merasa bebas bergaul, wah, terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Terjadi banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kebebasan individu, baik laki-laki dan perempuan, untuk melakukan amal perbuatan di tengah kehidupannya itu tidak sebebas-bebasnya, bebas yang masih ada kendalinya, bebas yang masih ada ketentuannya.